Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin rasulillahi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu war rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pertama-tama yang paling utama, mari sama-sama kita memanjatkan puja dan puji serta rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada malam hari ini kita masih diberikan Allah kesehatan, kelapangan waktu, sehingga kita masih dapat berkumpul di Masjid Al-Muttaqin ini dalam rangka untuk melanjutkan pengajian kita sebagaimana biasanya. Selawat dan salam tidak lupa pula kita sampaikan kepada junjungan kita baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarga dan sahabat-sahabatnya sekalian, dengan ucapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga kita senantiasa mendapatkan syafaatnya di yaumil akhirat kelak nantinya. Amin. Allahumma ya amin. Yang kami hormati bapak-bapak, yang kami sayangi para santri tilawah Al-Quran Masjid Al-Muttaqin yang dirahmati Allah. Sebelum kita melanjut ke acara berikutnya, sedikit kita membahas tentang hadis tentang sebaik-baik pembicaraan dan petunjuk. Lafaz hadis Nabi tentang sebaik-baik pembelajaran, pembicaraan dan petunjuk itu ialah Bismillahirrahmanirrahim. Inna ahsanal hadisi kitaballah wa ahsanal hadi hadayu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa inna ma tu'adun lati wa ma antum bimu'jizi. Kata Rasulullah, sebaik-baik pembicaraan adalah kitab Allah, dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan seburuk-buruk perkara itu adalah perkara bid'ah, dan sesungguhnya apa-apa yang telah dijanjikan kepada kamu pasti bakal terjadi, dan pada saat itu kamu tidak mampu menolaknya. Hadis riwayat Bukhari. Penjelasan hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Bukhari ini di atas mengandung 4 hal yang harus kita yakini dan kita amalkan, yaitu pertama, bahwa pembicaraan yang paling baik untuk disampaikan adalah mengenai kitabullah. Apa itu kitabullah? Yaitu Al-Quran. Itulah kitabullah. Yang kedua, bahwa petunjuk yang paling baik untuk diikuti adalah petunjuk dan tuntunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa itu petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Yaitu al-hadis. Itulah petunjuk Nabi. Yang ketiga, bahwa perkara-perkara yang paling buruk adalah hal-hal yang mengandung bid'ah. Apa itu bid'ah? Bid'ah itu mengada-ngadakan yang tidak ada di jalur syariat lalu diada-adakan, maka itu perkara bid'ah. Itulah yang paling buruk. Dan yang keempat, bahwa segala amal perbuatan kita itu akan kita temui balasannya. Jadi sebaik-baik amalan kita, apapun jenisnya, baik itu sedikit maupun banyak, pasti akan kita temui balasan amalan kita tersebut. Kitabullah atau Al-Quran yang merupakan firman Allah ini paling banyak dibicarakan dan dikaji serta dibahas. Dia adalah sumber kebaikan karena dia datang dari zat yang maha benar. Jadi Al-Quran itu adalah sumber kebaikan. Datangnya Al-Quran itu dari zat yang maha benar, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala.
Menurut Dr. Handus Nasaruddin Rozak adalah tidak berlebihan kalau kita berkata bahwa dari seluruh buku yang pernah ada dan yang terdapat di dunia ini, Al-Quranlah yang paling banyak dibaca oleh umat manusia, terutama Islam. Jadi Al-Quran itu paling banyak dibaca umat manusia. Sebab setiap yang bernama Muslim, dari kecil hingga dewasa, dari laki-laki dan wanita, menjadi kewajiban bagi mereka membaca dan mempelajarinya. Yaitu setiap Muslim, baik laki-laki maupun wanita, menjadi kewajiban untuk mempelajari kitab suci Al-Quran. Maka sesuai dengan sejarah dan kenyataan dan sekian banyak buku dan literatur, pasti Quranlah yang paling banyak peranannya dalam kancah kehidupan manusia di muka bumi. Al-Quran menjadi sumber utama bagi seluruh ajaran Islam. Jadi setiap perkara semuanya ada tertuang di dalam Al-Quran. Baik apapun itu, kita merujuk kepada Al-Quran. Apabila Quran sepenuhnya wahyu Allah, maka hadis itu adalah nabi dari Nabi Muhammad SAW. Jadi Al-Quran itu sepenuhnya wahyu dari Allah, dan hadis itu adalah sepenuhnya dari Nabi Muhammad SAW. Hadis yang merupakan perkataan, perbuatan dan takrir Rasulullah adalah sumber asasi dan sumber hukum Islam yang kedua sesudah Al-Quran. Jadi sumber hukum Islam itu pertama adalah Al-Quran, sumber hukum Islam yang kedua adalah hadis. Kedudukannya sebagai sumber sesudah Al-Quran adalah disebabkan karena kedudukannya sebagai juru tafsir dan pedoman pelaksanaan yang otentik terhadap Al-Quran. Rasulullah selain bertugas membawa dan menyebarkan agama, juga bertugas memberikan penjelasan dalam hal-hal yang belum ada keputusan langsung dari Al-Quran. Jadi kalau belum ada keputusan langsung dari Al-Quran, maka Rasulullah memberi penjelasan mengenai hadisnya. Itulah memperkuat hukum Al-Quran ataupun hukum umat Islam. Dalam hadis dikatakan, sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Rasulullah Muhammad SAW. Rasulullah dalam kata yang perbuatannya itu adalah dibimbing oleh Allah. Sehingga jika ada ucapan atau perbuatan Rasul yang cenderung keliru, segera mendapat teguran dari Allah. Jadi perbuatan Rasul itu adalah hadisnya, perkataan Rasul juga hadis yang harus kita ikuti. Kalau ada kecenderungan kekeliruan di dalam tingkah laku Rasul, maka Allah langsung menegurnya. Sebagaimana tertera di surah Abasa ayat 1-13, itu teguran. Kebenaran dan keautentikan hadis Rasulullah sebagai sumber hukum kedua setelah Al-Quran tidak diragukan lagi, asalkan berpedoman kepada hadis yang sahih. Jadi hadis itu ada yang sahih, ada yang dhaif, ada yang kadzab. Yang sahih itulah yang kuat, yang dhaif adalah yang lemah. Ada juga hadis yang kadzab. Hadis yang kadzab itu adalah hadis pendusta. Nah, itu tidak bisa diikuti. Allah sendiri memerintahkan umat manusia agar mentaati Rasulullah. Seperti yang difirmankan Allah dalam Al-Quran surah Al-Hasyr ayat 7. Wa ma atakumur rasul fakhuzuhu wa ma nahanukum anhu fantahu. Apa yang dibawa Rasul kepadamu, maka terimalah dia. Dan apa yang dilarangnya bagimu, maka tinggalkanlah. Itulah perintah Allah kepada kita. Nah, itulah sumber Al-Quran, sumber hukum agama Islam itu adalah Al-Quran dan dikuatkan dengan hadis. Nah, untuk itu mari kita lanjut pembelajaran Al-Quran kita. Surah Ali Imran juz 4 ayat 102. Sudah dapat semua?